Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 114. Pak Muda. Kita bertemu lagi. Itu dia. Ketika dia melihat tetua terkemuka yang mengenakan jas tang, mata indah Liana terbelalak karena dia tak menyangka yang dia lihat. Terutama ketika dia mendengar tetua Master Halim menyapa tetua dalam jas tang sebagai tetua abadi, dia tercengang. Cokro Abadi. Aku ingat. Dia orang terkaya di kota Yogyakarta. Cokro. Dikatakan bahwa dia memulai dari awal dan membangun keluarga abadi yang luar biasa dengan berjualan di warung pinggir jalan. Propertinya tak hanya di dalam kota Yogyakarta. Dia juga memiliki properti di kota Jakarta. Dan bahkan di seluruh provinsi Jawa Timur. Tak heran dia tampak begitu familiar. Jantung Liana berdebar kencang. Dan matanya yang cantik melihat ke arah Lintang yang berdiri di sampingnya. Lintang, katakan padaku dengan jujur. Bagaimana kau tahu Cokro? Apa hubunganmu dengannya? Saat dia melihat suaminya, semakin Lintang itu tak masuk akal. Lagi pula, semua orang berpikir bahwa Lintang hanyalah menantu yang menganggur dan tak berguna yang bergantung pada istrinya. Tetapi sekarang, salah satu kemejanya setara dengan kekayaan bersih orang kaya. Dan salah satu kenalannya merupakan kepala keluarga penting. Ini benar-benar bertentangan dengan apa yang diketahui Liana tentang dirinya. Setelah mendengar pertanyaannya, Lintang mengangkat bahu dan mengatakan kepadanya dengan jujur, sebenarnya, aku hanya melihatnya sekali. Dan dia diperkenalkan kepadaku oleh Wardana. Dia hanya melihatnya sekali. Liana menatap Lintang. Dia menyadari bahwa ekspresinya tenang dan sepertinya ia tidak berbohong. Liana menghela napas lega. Tetapi dia melihat sedikit ke bawah. Baiklah. Lagi pula. Dia bukan tipe orang yang bisa berteman denganmu. Kau sebaiknya mengurangi berhubungan dengan Cokro di kemudian hari. Bagaimanapun. Dia sekuat konglomerat. Prabu Kartawiraja. Kita akan berada dalam masalah jika kau secara tak sengaja berurusan dengannya. Liana berada dalam dilema. Dia berharap suaminya memiliki koneksi yang luas. Tetapi pada saat yang sama, dia takut kepribadian Lintang akan dengan mudah menyinggung para konglomerat. Mendengar saran Liana, Lintang mengangguk dengan lembut. Tentu saja, dia tak perlu mengenal orang seperti Cokro. Menurutnya, orang-orang ini tak memenuhi syarat untuk mengenalnya. Sementara itu, Lintang melongo melihat keluarga Halim dengan cara yang aneh dan lucu. Sepertinya dia mengantisipasi drama yang akan terjadi. Hahaha, tetua abadi. Saya tidak menduga bahwa Anda datang secara pribadi. Sementara itu, wajah tetua Master Halim merona dengan gembira. Tersenyum manis dan menyenangkan. Bukan hanya dia, tetapi Romi dan Chandra juga menunjukkan ekspresi yang sama di samping tetua Master Halim. Melihat ini, Cokro tak bisa menahan senyum dan berkata dengan penuh semangat. Tetua Halim, Anda terlalu sopan. Sebenarnya, saya perlu berterima kasih kepada salah satu kerabat Anda. Jika bukan karena dia, hidup saya dan hidup cucu saya akan terancam. Saya harus mengatakan bahwa kerabat Anda benar-benar elit di antara para elit. Apa? Semua orang termasuk tetua Master Halim dan Romi menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka setelah mendengarkan penjelasannya. Berterima kasih kepada kerabat keluarga Halim. Menurutnya, kerabat itu bahkan telah menyelamatkan nyawa Cokro dan cucunya. Perlu dicatat bahwa kerabat itu bahkan dipuji oleh konglomerat seperti Cokro. Mengatakan bahwa dia adalah elit di antara para elit. Ini tak terbayangkan. Pada saat itu, tetua Master Halim dan keluarganya benar-benar bingung. Mereka tak dapat mengetahui siapa kerabat itu. Tak peduli seberapa keras mereka mencoba. Tetua abadi. Saya ingin tahu kerabat keluarga Halim mana yang Anda maksud. Tetua Master Halim bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, semua anggota dan tamu keluarga Halim menatap Cokro. Jelas bahwa mereka juga sangat penasaran orang seperti apa yang bisa mendapatkan rasa hormat Cokro. Saat dia merasa semua orang menatapnya, Cokro tersenyum dan hendak menyebutkan nama Lintang. Namun, tepat saat dia akan mengucapkan nama itu, Kinan Abadi, yang berdiri di samping kakeknya, menarik jasnya dan menunjuk ke belakang kerumunan. Berseru, kakek, lihat di sana.
Tetua abadi terkejut. Tetapi dia segera melihat ke arah belakang kerumunan. Ke arah yang ditunjukkan oleh cucunya. Ketika dia melihat sosok di ujung bangunan, Cokro tersentak dan langsung tampak bersemangat dan gembira. Saya tak menduga kalau Pak Muda ada di sini juga. Cokro tampak terkejut. Bagaimanapun, dia baru saja berpisah dengan Lintang. Karena itu, ini takdir yang tak dapat dipercaya bahwa mereka bertemu lagi setelah beberapa saat. Pak Muda, Tetua Master Halim dan semua anggota keluarga Halim tercengang sesaat ketika mereka mendengar ini. Namun, ketika mereka menoleh ke arah belakang kerumunan, mereka tak dapat menemukan siapapun dengan status signifikan. Apakah Tetua Abadi merujuk pada Lintang yang tidak berguna itu? Mustahil. Lintang hanyalah menantu rumahan yang bahkan tak memiliki teman. Bagaimana dia bisa mengenal Tetua Abadi? Betul sekali. Bajingan itu yang duduk di pojok. Tetua Abadi pasti melihat orang lain. Petik 2. Romi dan seluruh keluarga sedang berdiskusi dengan suara lembut. Namun, pernyataan mereka terdengar oleh Cokro. Ekspresinya berubah dalam hitungan detik. Lintang yang tidak berguna, menantu rumahan. Saat ini, Cokro tampaknya telah memahami sesuatu setelah melihat tatapan menghina dan jahat keluarga Halim sambil menunjuk ke arah Lintang. Pada saat itulah, dia menunjuk ke arah meja Liana dan bertanya kepada Tetua Master Halim. Tetua Master Halim, Pak dan Nona yang duduk di meja itu terlihat luar biasa. Saya ingin tahu siapa mereka di keluarga Halim. Cokro mencoba menyelidiki sikap keluarga Halim terhadap Lintang. Mengikuti pertanyaannya, dia dapat dengan jelas mengamati kebencian dan penghinaan di wajah Tetua Master Halim ketika dia menyadari bahwa sorot matanya terhadap Liana dan Lintang. Tetua Abadi, Nona itu merupakan cucu saya. Sedangkan pria muda di sampingnya adalah menantu saya. Sejujurnya, cucu menantu saya itu mengecewakan. Dia tak memiliki pekerjaan atau kemampuan. Yang dia lakukan hanyalah tinggal di rumah dan bergantung pada istrinya. Pria macam apa itu? Wow, semua orang bisa melihat perubahan ekspresi wajah Cokro saat dia mendengar kalimat itu. Kelopak matanya tersentak saat dia menatap Tetua Master Halim dan keluarganya seolah-olah mereka adalah sekelompok orang idiot. Saat Tetua Master Halim hendak melanjutkan ocehannya tentang Lintang, Cokro mendengus dan memimpin Kinan, Tetua Gunada, dan Tetua Gani langsung ke tempat Lintang duduk sementara semua orang tercengang. Tetua Abadi, Anda. Tetua Master Halim bingung dengan perubahan sikap Tetua Abadi yang tiba-tiba. Bukan hanya dia, tetapi semua anggota dan tamu keluarga Halim juga tercengang. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Romi dan yang lainnya saling memandang dengan tatapan kosong. Hal yang terjadi setelahnya membuat mereka mempertanyakan apa yang mereka lihat. Cokro pergi dengan 3 orang yang mengikutinya dan berjalan melewati kerumunan tamu. Akhirnya berhenti di depan meja Lintang dan Liana. Di bawah tatapan semua orang yang ngeri namun luar biasa, mereka membungkuk bersamaan. Berkata, Pak Muda, kita bertemu lagi.